menyampaikan firman Allah. Ini berarti namanya hadisnya hadis qudsi. Hadis qudsi itu isinya dari Allah tapi redaksinya itu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, "Kullu amali ibni Adam lahu." Bahwa setiap amal perbuatan manusia itu adalah untuk dirinya, untuk manusia itu sendiri. Seperti ibadah sholat itu untuk kita. Karena kata Allah, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Salat itu akan mencegah perbuatan-perbuatan mungkar. Berarti dampaknya atau manfaatnya atau amalan-amalan salat itu untuk kita. Ya, kemudian tentang zakat misalnya, zakat itu akan mensucikan harta kita. Tapi kalau puasa kata Allah, puasa itu adalah illas syiyam fa innahu li. Kecuali puasa, kalau puasa itu untukku. Jadi kita berpuasa ini murni karena Allah, bukan karena yang lain. Wa ana ajzi bihi, dan aku akan membalas puasa tersebut. Jadi kata Allah dalam hadis qudsi, kullu amali ibni Adam lahu. Setiap amal manusia itu untuk dirinya, illa syiyama fa innahu li, kecuali puasa, karena puasa itu untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku akan mengganjarnya dan aku akan membalasnya. Karena kalau puasa itu nggak kelihatan, Pak. Kalau lagi sholat kan kelihatan takbirnya, kelihatan rukuknya, kelihatan sujudnya, kelihatan tasyahudnya. Kita bisa membedakan sedang sholat atau sedang tidak sholat. Zikir juga kelihatan, apalagi kalau lagi pegang tasbih, ya, oh lagi berzikir. Tapi kalau puasa itu nggak kelihatan mana orang yang berpuasa, mana yang tidak berpuasa. Kan asal mingkem aja tidak kelihatan, belum tentu juga dia puasa atau tidak puasa. Ya, karena ketika misalnya nyumput makan kan nggak kelihatan, nggak ketahuan. Kecuali kalau misalnya ada bekas makan, misalnya siang-siang baru kelihatan nggak puasa, atau bekas gorengan misalnya. Tapi orang yang tidak puasa atau sedang berpuasa itu tidak kelihatan mana bedanya. Sehingga berpuasa itu adalah ibadah yang hanya Allah, hanya dirinya dan Allah yang mengetahui. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan sabdanya, wasiyamu junnah. Puasa itu adalah perisai. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum, maka jika di hari puasanya di antara kalian, fala yarfuth, maka janganlah berkata yang sia-sia. Kemudian janganlah berkata yang sia-sia di hari itu, wala yaskhab, dan jangan juga mencela. Jangan melakukan kata-kata kotor, jangan bertengkar. Fa in sabahu ahadun aw qatalahu, maka jika seseorang mencela dia atau mengajak ribut, mengajak berantem, mengajak perang, ya, mengajak ribut, falyaqul, maka katakanlah, innimruun shaimun, aku sedang berpuasa. Inni shaimun, aku orang yang berpuasa. Walladzi nafsu Muhammadin biyadi, dan demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, la khalufu famis shaimi, sungguh busuknya bau mulut orang yang berpuasa, atyabu indallah, lebih wangi di sisi Allah, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, min rihil miski, dari wangian kesturi, dari wangian misik. Walis shaimi farhatani, dan bagi orang yang berpuasa itu mendapatkan dua kebahagiaan. Idza aftara fariha bi fitrihi, apabila ia berbuka, ia berbahagia karena berbukanya itu. Wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumihi, dan apabila bertemu kepada Allah, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka fariha bi shaumihi, dia bangga, dia bergembira karena pahala puasanya itu. Jadi masya Allah, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menjanjikan pahala puasa yang luar biasa. Maka harusnya kita berbahagia.
Ya, kita harus berbahagia menghadapi hari-hari di bulan Ramadan karena setiap hari kita berpuasa. Ya, dan puasa itu luar biasa. Baik, kemudian wa anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasul bersabda, kullu amali ibni adam yudha'afu. Setiap amalan manusia itu dilipat gandakan, al hasanatu asyru amsalha ila sab'imi'ati dhi'fin. Perbuatan baik itu Allah ganjar dengan 10 kali lipat, dengan 10 perbuatan yang serupa sampai dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Qala Allah berfirman, qala Allah azza wa jalla, Allah taala berfirman, illa sauma, kecuali berpuasa, fa innahu li wa ana ajzi bih. Karena puasa itu adalah untukku dan aku yang akan membalasnya, kata Allah Subhanahu wa taala, yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajlihi. Orang yang berpuasa itu meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makanannya karena aku, kata Allah. Jadi amalan-amalan baik itu dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Sedangkan berpuasa, ya apalagi lebih-lebih puasa di bulan Ramadan, hanya Allah lah yang membalasnya. Ini tentu lipatannya itu lebih banyak lagi. Subhanallah. Harusnya bahagia ini Bapak. Harusnya makin semangat ya. Makin bersemangat apalagi di detik-detik terakhir. Biasanya perbuatan baik itu makin akhir itu makin bagus. Nah, makanya pemain-pemain inti di masjid juga akan kelihatan. Jadi kalau yang sholat tarawih atau yang rajin jamaah di masjid itu adalah pemain intinya. Karena pemain-pemain yang lain, penggembira-penggembira di bulan Ramadan itu sudah sibuk gitu. Sibuk dengan sibuk dengan mall, sibuk dengan mudik, sibuk dengan scroll-scroll HP. Sehingga yang bertahan di masjid hanyalah pemain-pemain inti. Mudah-mudahan yang hadir di pengajian ini adalah para pemain inti. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Jadi kebaikan itu biasanya endingnya itu makin akhir itu makin bagus. Seperti hari Jumat misalnya, hari Jumat itu kan hari yang bagus dan waktu asarnya itu sebenarnya waktu yang bagusnya. Kalau kita kan biasanya semangat di malam Jumatnya, yasinan gitu kan, kemudian apalagi itu kahfian. Tapi siangnya kadang-kadang kita lupa. Padahal Jumat itu adalah sayyidul ayyam, penghulunya hari. Harusnya di waktu asar itu kita semakin kencang itu ibadahnya, tapi kadang-kadang kita banyak yang lupa ya, banyak yang lupa pada keutamaan hari Jumat. Jadi kalau seminggu itu raja harinya adalah Jumat, maka dalam setahun rajanya bulan adalah di bulan Ramadan. Insyaallah sebentar lagi kita akan masuk babak akhir, sepertiga Ramadan yang terakhir. Sekarang tanggal 18 atau 19, besok 20 atau berapa? 21? Besok itu berarti 20 atau 19 ya. Lusa baru 21 atau 22. Makanya nyari malam genapnya harus tiap malam gitu. Karena ini malam genap, malam ganjilnya harus tiap malam ya. Ini ganjil versi NU apa versi Muhammadiyah gitu ya. Insyaallah ini kayaknya muka rajin ya. Tiap malam kayaknya insyaallah pada itikaf insyaallah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil jannati baban. Di surga itu ada satu pintu, yuqalu lahur rayyan. Dikatakan disebut pintu itu namanya ar-rayyan. Yadkhulu minhumus shaimuna yaumal qiyamah. Yang memasuki pintu ar-rayyan itu adalah orang-orang yang berpuasa. Jadi masuk melalui pintu ar-rayyan di hari kiamat adalah orang-orang yang berpuasa. La yadkhulu ma'ahum ahadun ghairuhum. Tidak masuk bersama mereka satu pun selain orang-orang yang berpuasa. Masya Allah. Nanti ketemu di pintu ar-rayyan Bapak-bapak. Reunian di sana insyaallah. Insyaallah mudah-mudahan kita semua masuk list ya, daftar para pengunjung yang lewat melalui pintu bukan VVIP lagi ya, pintu spesial dari Allah Ar-Rayyan ya.
Yuqalu, di pintu Ar-Rayyan itu dikatakan, ada yang menyeru, aina shaimun, mana orang-orang yang berpuasa, sini kumpul, masuk 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 masuk, kira-kira gitulah ya. Mungkin ada calonnya di sana, para malaikat. Ayo 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 ayo, as-shaimun as-shaimun, aina shaimun, di mana orang yang berpuasa, masuk 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 lewat pintu Ar-Rayyan. Jadi pintu surga itu banyak, di antaranya satu yang spesial Ar-Rayyan. Fayadkhuluna minhu, maka masuklah orang-orang yang berpuasa melalui pintu Ar-Rayyan. Fa idza dakhala akhiruhum ughliqa, maka jika orang yang terakhir dari orang yang berpuasa itu masuk melalui pintu Ar-Rayyan, pintu itu ughliqa, ditutup, dikunci rapat. Falam yadkhul minhu ahadun, maka tidak ada satu orang pun yang bisa masuk melalui pintu Ar-Rayyan, hanya orang-orang yang berpuasa saja. Insyaallah kita semua ini orang-orang yang berpuasa ya Rabb. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, inna fil jannati baban yud'ar Rayyan. Sesungguhnya di surga itu ada satu pintu yang disebut dengan Ar-Rayyan. Yud'a bihi shaimun, orang-orang yang berpuasa dipanggil. Man kana minas shaimina dakhalahu, siapa yang termasuk orang-orang yang berpuasa ia akan memasuki lewat pintu Ar-Rayyan tadi. Wa man dakhalahu lam yaghma abadan, dan siapa yang memasuki pintu Ar-Rayyan itu lam yaghma abadan, tidak akan merasa haus selamanya. Masya Allah. Jadi hausnya kita di dunia ini akan dibalas oleh Allah dengan tidak haus, tidak pernah haus nanti di surganya Allah. Wa qala alaihi salam, dan Rasul juga bersabda, inna shaima tusalli alaihi malaikatu idza ukila indahu hatta yafrahu. Sesungguhnya orang yang berpuasa itu tusalli alaihi malaikatu, didoakan oleh para malaikat, idza ukila indahu hatta yafrahu, apabila ada orang yang makan di sampingnya sampai dia selesai makan. Masya Allah. Ini puasa sunnah. Jadi kalau kita puasa sunnah, kemudian di samping kita itu ada yang lagi makan, itu malaikat mendoakan kita. Malaikat memintakan ampunan kepada kita karena kita sedang berpuasa, menahan diri tidak makan, sementara di sampingnya ada orang yang sedang makan, asik makan. Kalau di bulan Ramadan bagaimana? Ya tidak boleh diam, harus dinasehati, harus amar ma'ruf nahi mungkar, diingatkan. Mohon maaf Bapak Muslim, kalau Bapak Muslim ya harusnya kita berpuasa. Kecuali Bapak sedang safar, sedang melakukan perjalanan, itu pun harus menghormati orang yang sedang berpuasa. Kira-kira begitulah ya, tidak boleh dibiarkan. Baik para jamaah rahimakumullah, Syekh Al-Izz bin Abdus Salam beliau menjelaskan bahwa amma taftihu abwabil jannah, dibukanya pintu-pintu surga itu adalah fa'ibaratun an taktsiri ta'atil mujibah li fathi abwabil jinan. Itu adalah ungkapan dari banyaknya ketaatan yang mengharuskan untuk dibukanya pintu surga. Di bulan Ramadan ini banyak sekali ketaatan. Ya, insyaallah banyak pelajaran-pelajaran berharga di bulan Ramadan. Pelajaran merasa diawasi oleh Allah. Kayaknya kita tuh sadar banget kalau di bulan Ramadan itu bahwa Allah sedang mengawasi kita. Apa buktinya? Buktinya di rumah sendirian atau di kamar sendirian, tidak ada orang yang melihat, kita tidak berani curi-curi makan. Kita tidak berani curi-curi minum. Padahal nggak ada yang lihat. Ya udah sih, nggak ada yang lihat ya. Tapi nggak bisa. Kenapa? Karena yakin Allah melihat kita. Jadi Ramadan itu bulan ketaatan, bulan kesadaran, masya Allah. Wa taghliqu abwabin nar, dan ditutupnya pintu-pintu neraka ibaratun an qillatil ma'asi, adalah ungkapan dari sedikitnya kemaksiatan. Benar kan ya? Tempat-tempat kemaksiatan sengaja itu ditutup sama pemerintah. Nanti ya bukanya bulan Syawal gitu. Seolah-olah ketaatan itu hanya di bulan Ramadan saja. Ya. Jadi kemaksiatan itu ditutup, sedikitnya kemaksiatan yang mengharuskan al-mujibati li ighlaqi abwabin niran, yang mengharuskan ditutupnya pintu-pintu neraka. Jadi ini adalah ungkapan saking sedikitnya kemaksiatan
maka pintu-pintu neraka itu layak ditutup. Begitu. Wa tasfidu syayatin, dibelenggunya setan itu ungkapan dari apa? Dari inqita'i waswasatihim anis shaimin, berhentinya bisikan-bisikan setan kepada para orang-orang yang berpuasa. Kenapa? Li'annahum la yatma'un, karena orang yang berpuasa itu tidak ngarep-ngarep untuk bermaksiat. Fi ijabatihim, dalam memenuhi seruan para setan, ilal ma'asi, kepada bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insyaallah ini adalah hadis-hadis yang menggambarkan tentang keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan, ya, di bulan tentang puasa, wabil khusus di bulan Ramadan. Kita semua Masya Allah diberikan suguhan-suguhan dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat menarik. Baik, karena waktu kita terbatas, langsung kita ke pembahasan terkait dengan apa ini? Iltimasi Lailatul Qadar. Berburu Lailatul Qadar, berburu malam kemuliaan. Karena sebentar lagi kita masuk 10 malam terakhir, kayaknya bagus kita akan bacakan saja. Al-Faqir membaca dalam rangka mutola'ah. Para jamaah rahimakumullah, dalam kitab Maqasidus Shaum, Lailatul Qadri Lailatun Syarifatun. Lailatul Qadar itu malam kemuliaan. Faddalahallahu, Allah memberi keutamaan ala alfi syahrin, dengan 1000 bulan, laisa fiha Lailatul Qadar, yang di dalam 1000 bulan itu tidak ada Lailatul Qadarnya. Jadi Lailatul Qadar itu bulan mulia yang kata Al-Qur'an khairun min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan di situ adalah 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Wa summiyat Lailatul Qadri, dinamakan Lailatul Qadar itu imma li syarafi qadriha wa uluwi manzilatiha, karena mulianya kadar malam itu dan tingginya kedudukan malam tersebut, sehingga dinamakan Lailatul Qadar. Wa imma li annal arzaqa wal ajala minas sanati ila sanati tuqaddaru fi tilkal lailah, dan juga karena rizki-rizki, ajal-ajal dari tahun ke tahun ditentukan di malam Al-Qadar tersebut. Jadi Masya Allah, Lailatul Qadar itu ternyata malam penentuan ajal, malam penentuan rizki. Maka sehingga disebutnya Lailatul Qadar, malam kadar, malam mulia. Makanya yuk di pertengahan di 10 malam terakhir bulan Ramadan ini kita ajukan proposal. Jadi lagi penyusunan RAPBN berarti ya. Kalau negara ini RAPBD. APBD itu ternyata ditentukannya di Lailatul Qadar. Maka kalau kita mengajukan proposal kebaikan, insya Allah rizki kita, ajal kita akan ditentukannya di 10 malam terakhir di bulan Ramadan ini. Di malam Al-Qadar maksudnya, di Lailatul Qadar. Jadi ayo kita cari perhatian kepada Allah. Saatnya kita caper ke Allah, ya. Saatnya kita DP itu apa ya? Ya cari perhatian lah ya. Yang biasanya kita jauh dengan Allah, yuk kita dekat ke Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ajal kita ditentukan dalam keadaan baik gitu ya. Ketika datang mudah-mudahan kita dalam keadaan husnul khotimah. Rizki kita juga mudah-mudahan semakin deras, semakin berkah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melimpah ruah, sehingga nggak bingung tuh kalau misalnya ada pembangunan masjid Al-Mizan misalnya butuh berapa itu 300 juta lagi. Gampang, di rekening masih banyak. Berapa? 300 juta. Ya, siap. Saya borong, kan gitu. Kalau banyak duit. Mau haji, mau umroh, gampang kayaknya kalau banyak duit. Ya, menghajikan tetangga, menghajikan saudara, mengumrohkan saudara, mengumrohkan tetangga, gampang insyaallah. Ya enggak apa-apa. Mumpung Ramadan, kata-kata kita itu diijabah. Jadi bicaranya yang bagus-bagus biar jadi doa. Jadi insyaallah mudah-mudahan kita
bertemu dengan ajal dalam keadaan husnul khotimah, kemudian rizki kita mengalir deras, ya melimpah ruah dan berkah. Jadi banyak rizki kita, tapi rizki kita yang banyak itu juga untuk kebaikan-kebaikan. Kemudian wa tanazzalul malaikatu warruhu fi tilkal lailah. Malaikat dan malaikat Jibril itu turun di malam Al-Qadar itu. Fayusallimuna 'alal mujtahidin. Maka mereka para malaikat itu menguluk salam, mengucapkan salam kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh mencarinya. Nah, ini makanya jangan nyalip di malam-malam ganjil doang, malam ganjil gitu ya. Nanti aja lah intikafnya malam ganjil, siapa tahu malaikatnya nggak kenal dengan kita gitu ya. Kita hadir di malam ganjil lalu kemudian kita diberi Lailatul Qadar. Iya sih, tapi lebih bagus lagi kalau kita berusaha dari pertama sampai akhir kita jaga ketaatan kita sehingga malaikat juga nggak asing. Oh ini, ya ini ada Pak Haji Wawan ini rajin setiap waktu sholat jamaah terus, masa iya nggak dikasih Lailatul Qadar ya sama malaikat? Insya Allah. Maka malaikat juga uluk salam, salamun hiya hatta matla'il fajr, assalamualaikum. Ya, waqtalafal ulama, para ulama berbeda pandangan, berbeda pendapat. Hal yusallimuna alaihim min tilqa'i anfusihim. Apakah para malaikat itu uluk salam kepada orang-orang yang beribadah di malam Al-Qadar itu dari sisinya, dari dirinya para malaikat itu, au yuballighunahumus salama an rabbihim, ataukah malaikat itu menyampaikan salam dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beribadah. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini mendapatkan salamnya malaikat di Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Kapan Lailatul Qadar itu? Memang di banyak indikator atau banyak indikasi dalil-dalil, memang banyaknya itu ya di Ramadan 10 malam terakhir. Di sini disebutkan wahiya fil ushril awakhir min Ramadan. Lailatul Qadar itu ada di fil ashril awakhir min Ramadan, 10 terakhirnya di bulan Ramadan. Wahia ilal autari aqrabu minha ilal ashfa'i. Dan 10 malam terakhir itu juga al-autar, waktu-waktu yang ganjil itu aqrabu minha, lebih dekat dari Lailatul Qadar dibandingkan dengan malam yang genap. Wadh-dhahiru annaha lailatul hadiyah wal 20. Lailatul hadi wal 20. Dan yang nampak itu katanya Lailatul Qadar itu terjadi di malam 21. Begitu kata kitab Maqasidus Shaum. Jadi di malam 21. Oh tuh berarti di awal-awal berarti nyegatnya. Jangan di 27 atau di 29. Nanti biasanya itu enggak keburu. Sibuk nyari bahan-bahan buat lebaran biasanya malam 29 itu. Belum beli bawang, belum beli ayam dan sebagainya. Jadi lupa deh rencana. Oh nanti aja deh di katanya ujungnya itu menentukan katanya. Kalau ujungnya bagus maka semuanya akan bagus. Ya sudahlah, nantinya tanggal 29. Ternyata sibuk pasar Rahu, sibuk ke mana itu, ke Super Indo, sibuk ke grosir dan sebagainya dalam rangka nyari persiapan buat lebaran sehingga Lailatul Qadarnya kelewat ya. Jadi kita cegatnya di tanggal 21 di sini tuh, Masya Allah. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'aha thumma unsiha. Karena Rasul itu katanya melihat Lailatul Qadar itu di tanggal 21 lalu kemudian Rasul dibuat lupa. Wa dzakara annahu sajada fi subaihatiha. Dan Rasul ingatnya itu ketika di waktu subuh, ketika sujud fi ma'in wa tinin. Jadi tanahnya itu basah. Ingat-ingat itu pas sujud tanahnya basah. Disitulah pada saat itulah Lailatul Qadar turun kata Rasulullah. Masya Allah. Rasulullah dibuat lupa. Jadi hikmahnya adalah agar umatnya senantiasa berlomba-lomba mencari keutamaan Lailatul Qadar tersebut. Wa sahha annal masjida waqafa Lailatul Hadiyah wal 20. Bahwa dan diriwayatkan juga bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di masjid pada malam 21
wa ru'iya atharuddin ala jabhati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa anfahu. Dan kemudian kelihatan bekas sujudnya Rasul itu di jidat dan hidungnya itu ada tanah yang basah. Sehingga wa tarajjahat lailatu ihda wa ishrin bi annahu akhbara annal qamar kana lailatuhu kasyiqqi jafnatin. Jadi kalau di kitab ini tanggal 21 itu ya bulan di malam 21 itu kasyiqqi jafnatin, seperti belahan mangkok katanya. Wala yakunul qamar kasyiqqi jafnatin illa lailatas sabi'i wa lailatal hadiyah wal ishrin. Bulan yang bentuknya mangkok terbelah itu hanya ada 2 saja, yaitu malam ke-7 dan malam 21. Jadi malam 7 Ramadan itu bulannya seperti mangkok terbelah, kasyiqqi jafnatin, belahan mangkok. Selain tanggal 7 adalah tanggal 21. Ayo berarti kita berlomba-lomba di malam 21 berarti. Kalau nggak ketemu ya malam berikutnya lagi. Begitu ya. Famin fadilati hadhil lailah, dan diantara keutamaan malam ini annaman qamaha imanan wa ihtisaban. Bahwa siapa yang mendirikan, menghidupkan Lailatul Qadar karena iman dan ihtisaban, mengharap ridha Allah, mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka ia akan diampuni dosa-dosa yang telah lalunya. Wad dalilu ala ma dzakarnahu qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uritu lailatul qadri, aku diperlihatkan malam al-qadar, thumma ayqadhani ba'du ahli, kemudian keluargaku membangunkanku, fanusituha, lalu aku dibuat lupa oleh Allah Subhanahu wa taala, faltamisuha, maka carilah itu di malam Lailatul Qadar itu, fil ishril ghawabiri, di 10 yang terakhir. Begitu. Jadi 21 itu adalah menurut Syekh Al-Izz bin Abdul Salam lebih banyak tanda-tanda Rasulullah mendapatkan Al-Qadar itu di malam 21, tapi ada juga dalil yang lain bahwa kita mencarinya di 10 terakhir bulan Ramadan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam taharrau lailatul qadar fil witri, carilah Lailatul Qadar di ganjil fil witri minal ashril awakhir min Ramadan, di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Wa qala Abu Hurairah berkata, tadzakarna Lailatul Qadar inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami mungkin bertanya kepada Rasul, ayyukum yadhkuru hina tala'al qamaru wa huwa mithlu shiqqi jafnatin, bahwa ya intinya sama, bahwa Lailatul Qadar itu tandanya bulannya itu seperti mangkok terbelah, kira-kira begitu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Zikir apa yang harus kita lakukan? Doa apa yang harus kita lakukan? Wal mustahabbu man ra'aha, dan disunnahkan siapa yang melihat Lailatul Qadar an yukthira minas sana'i wa du'a, untuk memperbanyak pujian kepada Allah dan berdoa. Wa an yakuna aktsaru du'aihi, dan doa yang paling banyak yang harus diperbanyak adalah doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sudah hafal? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma, ya Allah, innaka afuwun, sesungguhnya engkau pemaaf, tuhibbul afwa, mencintai maaf, fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Itu maaf, afuun dengan ghafiro. Kalau ghafiro itu mengampuni, itu kalau mengampuni itu kesalahan yang masih terlihat. Ya, misalnya ada orang berbuat salah, lalu kemudian tidak dihukum, itu namanya diampuni. Tapi masih ketulis itu.
Ya, masih ketulis. Misalnya Pak Endang hari ini apa gitu. Kesalahannya itu ada, tapi tidak dihukum, itu namanya ghufiro, diampuni. Tapi kalau afuun dimaafkan, kalau dimaafkan itu catatan kesalahannya itu dihapuskan. Sehingga bersih. Itulah doa yang dianjurkan, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Maaf itu, yang namanya maaf itu dihilangkan dari hati. Kalau kita memaafkan seseorang itu berarti kesalahannya dilupakan. Tapi kalau misalnya masih ada, itu belum memaafkan, berarti itu hanya mengampuni saja. Jadi kalau mengampuni tidak menghukum, ya sudah, dia bersalah tapi tidak aku hukum, itu namanya ampunan. Tapi kalau misalnya kesalahannya itu dibebaskan, ya ikhlas, silahkan. Seperti orang misalnya sakaratul maut, misalnya susah wafatnya karena dia misalnya melakukan kesalahan kepada seseorang, lalu seseorang itu memaafkan, ikhlas. Biar apa? Biar bisa wafat dengan tenang, kan begitu. Udah tulus wafat. Nah, itu contoh dari memaaf. Maaf tuh seperti itu. Maka di Lailatul Qadar itu doa yang harus diperbanyak adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini biasanya para Bilal yang hafal ya, atau doa yang itu tuh, doa witir biasanya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu doa yang dicontohkan oleh Rasul pada saat Lailatul Qadar. Dan doa-doa lainnya insya Allah. Gak bisa bahasa Arabnya, pakai bahasa Drangong, pakai bahasa BSD. Ya Allah, juk duit 5 karung, ya Allah utangnya masih numpuk iki ya Rob. Ya, juk duit ngerusak akeh 5 karung atusan ewu. Misalnya, nggak masalah. Ya Allah, misalnya ya, juk picis ya Allah, paleng temen ikindas ya Rob, ora tuh picis. Ya, anak putu rabi ngerengek njaluk tuku kelambi durung ditokokaken misalnya. Enggak masalah. Pakai bahasa Jaseng atau bisanya bahasa Sunda, silahkan doa bahasa Sunda. Karena semua bahasa adalah milik Allah. Allah insya Allah paham. Ya, tidak harus berbahasa Arab. Sedikit di pasal yang ke-6, ibadah di bulan Ramadan itu yang harus diperbanyak adalah al-i'tikaf wal jud wa qiraatul Quran. Ini adalah ibadah yang di-highlight. Apa highlight itu? Yang ditekankan ya di kitab ini, di Maqasidus Shawab itu, bahwa ibadah di bulan Ramadan yang harus ditingkatkan adalah i'tikaf, kemudian al-jud itu dermawan, loman, royal, dermawan, banyak sedekah, wa qiraatil Quran, dan membaca Al-Quran. Ya. I'tikaf, dermawan, dan baca Quran. Inilah yang Rasulullah SAW meningkatkan di bulan Ramadan. Kita semua ini adalah umatnya Nabi Muhammad, maka kita meniru Nabi Muhammad. Nabi Muhammad di bulan Ramadan meningkatkan 3 hal ini. I'tikaf. I'tikaf itu berdiam diri di masjid. Kita ini sedang i'tikaf. Kalau niatnya i'tikaf, makanya diniatin nawaitu i'tikafan. Begitu niat i'tikaf. Jadi biar malaikatnya sibuk itu nyatetin, i'tikaf terus padahal sambil tidur. Enggak masalah. Karena tidur sambil i'tikaf itu lebih baik daripada tidur di rumah kan gitu. Cuma niatnya yang bagus. I'tikaf itu bukan pindah tidur kan begitu. Jangan sampai i'tikaf persiapannya bawa bantal, bawa selimut, bawa sleeping bed. Misalnya nyampe sini langsung bismika Allahumma ahya bismika amut gitu ya. Langsung bangun-bangun hanya untuk sahur. Bukan begitu ya. I'tikaf itu ya banyak zikir, banyak istighfar, banyak wiridan dan sebagainya. Itu saja mungkin karena 10 menit lagi jam 6, mungkin bisa jadi ada diskusi tanya jawab yang bisa kita laksanakan. Demikian, barangkali dari para jemaah ada yang mau bertanya, kami persilahkan. Tafadhol. Harus pakai mic ini Pak biar YouTube-nya. Oh enggak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapat penjelasan. Yang pertama kaitan dengan bahwa pada bulan suci Ramadan itu pintu surga semua dibuka dan pintu neraka semua ditutup. Bagaimana dengan orang yang melakukan katakanlah dosa atau maksiat, kaitannya dengan pintu neraka, apakah dosanya disimpan nanti atau dilipat gandakan kan itu seperti pahala. Yang kedua terkait malam Lailatul Qadar, bagaimana kans untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar? Apakah secara kebetulan pada malam tersebut misalnya seseorang yang memang sudah mendapat katakanlah rezekinya, atau memang harus dipersiapkan sejak awal bahkan sebelum bulan suci Ramadan? Apakah semua orang akan mendapatkan yang sama kaitan dengan tingkat katakanlah ibadahnya? Terima kasih atas penjelasannya. Pintu neraka ditutup, bagaimana jika orang yang bermaksiat ya di Ramadan, apakah kalau misalnya wafat apakah langsung nyemplung ke surga gitu ya, karena surganya terbuka lebar gitu ya, atau kesedot sehingga dia masuk surga dan terpental dari neraka karena pintu nerakanya tertutup. Wallahu alam. Yang jelas kalau Syekh Izzuddin bin Abdus Salam ini, beliau menyampaikan bahwa hadis tersebut itu adalah ungkapan, itu adalah bahasa kiasan. Beliau menjelaskan, tadi disebutkan sudah disebut amma taftihu abwabil jannah. Adapun dibukanya pintu-pintu surga itu adalah fa'ibaratun, itu adalah ungkapan. Dari apa? An taktsiri ta'atil mujibati li fathi abwabil jinan. Saking banyaknya taat, sehingga banyaknya taat itu mengharuskan dibukanya pintu-pintu surga. Jadi sekarang ini lagi trennya tren taat, kira-kira begitulah. Ramadan itu adalah tren taatnya sedang meningkat. Apa itu kalau di sosmed itu, yang lagi viral itu adalah trennya adalah ketaatan. Ya. Bayangin saja dari mulai bangun tidur, coba bangun tidur kita ngapain? Ada yang sempat sholat malam gitu kan? Padahal jarang-jarangan itu sholat malam. Tapi Ramadan, mumpung Ramadan lah, sholat tahajud itu. Ya, ada sholat malam, ya minimal sholat taraweh lah ya. Kan sholat taraweh itu dibalas sebagai sholat malam itu. Kalau sampai selesai tapi. Kalau sampai selesai ikut imam, nah, insya Allah itu pahalanya seperti sholat malam. Bangun tidur sholat malam, kemudian makan sahur. Makan sahur itu pahala, karena itu perintah Rasul, tasaharu, makan sahurlah kalian. Fa inna fi sahuri barokah, karena di dalam sahur itu terdapat keberkahan. Makannya aja udah jadi pahala. Coba makan jadi pahala. Kenapa? Karena makannya untuk ibadah, untuk berpuasa. Lalu kemudian nungguin subuh, nggak tidur dulu. Ketika misalnya ada muadzin ya yang azan, lalu berangkat ke masjid. Jadi dari mulai bangun tidur, bahkan tidurnya sendiri itu pahala. Kan ada itu yang naumus shaim ibadah. Tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Ya sebenarnya ibadahnya bukan tidurnya, tapi karena sedang berpuasanya itu. Karena dia puasa terus tidur. Tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah, ya yang ibadahnya itu adalah puasanya itu. Jadi apa? Tren ketaatan di bulan Ramadan itu meningkat, sehingga meningkatnya ketaatan itu maka mengharuskan pintu-pintu surga itu terbuka, lalu kemudian kemaksiatan itu menurun. Kasihan itu yang ahli maksiat itu biasanya kalau Ramadan libur dulu, ya cuti dulu itu sebulan, ya balik ya mungkin bisa pura-pura jadi orang baik dulu kali ya, pulang kampung dan sebagainya, pura-pura jadi orang baik, nanti bulan Syawal beraksi lagi itu melakukan kemaksiatan lagi, sehingga saking sedikitnya kemaksiatan, ya lihat aja pintu gedung-gedung yang tentang tempat karaoke, tempat prostitusi dan sebagainya ditutup dulu.
Ya, selama bulan Ramadan ditutup, nanti Syawal baru tuh dibuka. Setan-setannya pada keluar itu ya. Setan-setannya pada brudul gitu kan. Pada keluar semua, pintu-pintu kemaksiatannya, tempat-tempat kemaksiatannya dibuka kembali. Jadi bisa jadi ini adalah ungkapan, ibarah bahwa di Ramadan itu banyak ketaatan dan sedikitnya kemaksiatan sehingga pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Bisa jadi kebenaran, hakikat, yang benar hakikatnya bahwa surga dibuka, neraka ditutup. Wallahu a'lam bishawab. Kita hanya memahami informasi-informasi, kabar-kabar yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi Rasul menyampaikan demikian, ya sikap kita adalah kita mengimaninya, kita mempercayainya bahwa Rasul berkata demikian. Kemudian yang kedua, bagaimana tentang Lailatul Qadar? Apakah Lailatul Qadar itu didapat oleh orang yang beruntung? Misalnya dia dapat apa itu? Ya pokoknya lagi hoki lah ya, nggak biasa ke masjid, tiba-tiba masjid pas malam ada Lailatul Qadar, akhirnya cring gitu datang ke bagian Lailatul Qadar, Syawalnya jadi orang soleh. Bisa jadi demikian, ya. Atau Lailatul Qadar itu dari pencarian, upaya pencarian. Dari malam pertama dia berusaha menjadi orang yang bertakwa, sampai kemudian dia istiqomah menjaga ketaatan itu sampai akhir Ramadan, ya. Lalu kemudian dia dapat Lailatul Qadar sehingga dia jadi orang soleh sampai akhir hayat. Bisa juga demikian. Jadi insya Allah dua-duanya benar Pak. Jadi yang jelas kita semua yuk, baik kita ini ahli ibadah ataupun bukan ahli ibadah, yuk kita sama-sama berlomba-lomba mencari Lailatul Qadar. Kita sama-sama berupaya menjadi hamba Allah yang taat, kan begitu. Apa indikator kita mendapatkan Lailatul Qadar? Indikasi bahwa sholat kita diterima itu kita semakin baik sebelum sholat. Begitupun Lailatul Qadar. Begitupun puasa kita diterima apa tidak, dilihatnya itu setelah Ramadan nanti. Apakah kita ini masuk setelan awal, setelan pabrik lagi seperti sebelum-sebelumnya, atau kita lebih baik lagi. Nah, kalau misalnya dalam diri kita ini ada perubahan positif, ada perubahan yang lebih baik lagi, insya Allah puasa kita berarti diterima, atau insya Allah kita ini mendapatkan al-qadar. Jadi begitu indikatornya, adalah indikasinya kita mendapatkan Lailatul Qadar atau indikasi kita puasa kita diterima atau tidak adalah dilihat paskanya, setelahnya, dampaknya itu setelah Ramadannya. Ya, seperti sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ya, kalau setelah sholat tidak sholat sama saja, berarti sholatnya adalah sholat hanya dalam rangka menggugurkan kewajiban saja. Tapi kalau sholat yang benar-benar sholat, itu akan berdampak dalam perbuatan kita. Begitupun puasa di bulan Ramadan. Jadi demikian jawaban Al-Faqir. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Silahkan barangkali. Ya, silahkan. Terima kasih atas waktunya. Menyambung pertanyaan Pak Hadi Derajat, kita dalam keinginan memperoleh malam Lailatul Qadar itu kan artinya tidak boleh lalai ya, kalau kita mau bersungguh-sungguh. Nah, pertanyaannya, waktunya apa Ustaz? Apakah kita tidur dulu terus bangun, kita melakukannya setelah jam 00 sampai jam berapa gitu? Artinya kan kita harus melek mata, nggak boleh lengah, persiapannya harus matang dari malam ke-21 sampai malam terakhir. Nah, kita kan nggak tahu datangnya itu kapan gitu ya. Bisa jadi malam takbir atau malam apa gitu kan. Itu soal keberuntungan dan hoki lagi. Nah, itu waktu-waktunya itu Pak Ustaz, dari jam 00 sampai menjelang subuh gitu, sampai subuh gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau dari segi bahasa yang namanya lail itu, malam itu mulainya dari jam ini kalau dari segi bahasa ya. Yang namanya ada lailan, ada maaf itu sobahan dan masaan. Yang namanya lail itu biasanya dari maghrib, Pak. Dari maghrib sampai fajar.
sampai fajar subuh. Itu namanya lail. Kalau nahar berarti dari subuh sampai maghrib. Itu namanya nahar. Beda dengan masaan dan sobahan. Kalau sobahan, waktu subuh itu dari jam 12 malam sampai 12 siang. Itu sobahan. Kalau masaan dari jam 12 siang sampai jam 12 malam. Itu sobahan wa masaan, ya, pagi dan sore. Tapi kalau siang dan malam, kalau malam itu dari maghrib sampai subuh, kalau siang berarti dari subuh sampai maghrib. Kebalikannya waktu puasa. Jadi kita puasa di siang hari, kita mengejar Lailatul Qadarnya di malam hari. Berarti kapan Lailatul Qadar itu? Ya dari situ, dari mulai maghrib sampai subuh, ya, sampai subuh. Kan di situ ada salamun hiya hatta matla'il fajr. Para malaikat itu duduk salam, assalamualaikum, assalamualaikum, ya, hatta matla'il fajr, hingga terbitnya waktu fajar. Jadi demikian. Bagaimana strateginya? Silahkan atur strategi saja. Bagi yang misalnya bapak-bapak yang sedang sibuk kerja pabrik, misalnya disesuaikan. Misalnya sekarang shift malam, harus berangkat jam 10 sampai 10 malam, pulang jam 10 pagi, ya berarti sebelum berangkat sempatkan sholat tarawih, niatkan i'tikaf, niatkan mencari keberkahan dalam rangka agar mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi sebisanya kita upayakan, karena bagaimanapun Ramadan ini bukan bulan malas-malasan. Ramadan ini juga bukan menghalangi kita untuk mencari rezeki, karena bagaimanapun kerja di pabrik itu adalah kewajiban kita juga selaku bapak-bapak sebagai pencari nafkah, tetap harus kita jalankan. Tapi di sisi lain kita juga harus mencari keutamaan Al-Qadar. Jadi yang namanya malam demikian, berarti dari maghrib sampai subuh. Adapun kita memanfaatkannya, ya silakan sesuai strategi kita. Mau tidur dulu misalnya, ya kalau mau tidurnya di masjid, Pak, tidur dululah sebelum mau menghidupkan malam. Jadi tidur di masjid. Jadi bawa bantalnya dari maghrib, bawa bekal gitu kan. Jadi beres taraweh itu gak usah pulang, tidur aja dulu. Nanti bangun jam 11 misalnya ibadahnya apa ya sholat sunnah. Aduh, sholat sunnah taraweh sudah 20 rakaat misalnya. Sholat apa lagi ya? Sholat tasbih atau sholat apapun silakan. Sholat tasbih itu kan sholat yang luar biasa, kata Rasul. Kalau belum pernah sholat tasbih, minimal kata Rasul, lakukanlah sholat tasbih itu tiap malam. Jika tidak bisa tiap malam, minimal sepekan sekali. Kalau tidak bisa sepekan sekali, minimal sebulan sekali. Kalau tidak bisa sebulan sekali, minimal setahun sekali. Kalau tidak bisa setahun sekali, minimal seumur hidup sekali. Itu sholat tasbih, ya. Apa sholat tasbih itu? Sholat yang banyak bacaan tasbihnya. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. 300 tasbih kalau nggak salah, ya, selama 4 rakaat. Nanti silakanlah DKM yang menyelenggarakan sholat tasbih berjamaah di i'tikaf. Jadi lakukan program i'tikaf 10 malam terakhir plus sholat tasbih berjamaah misalnya. Nanti Pak Haji Wawan yang jadi imamnya, ya. Biar nanti habis ini Pak Haji Wawan buka-buka kitab lagi bagaimana tata cara sholat tasbih. Sekarang mah gampang, tinggal klik tata cara sholat tasbih, itu pada nongol itu. Gemini nongol ngasih jawaban, Google nongol ngasih jawaban. Insya Allah itu juga dari kitab-kitab, insya Allah. Jadi sholat tasbih misalnya. Kalau misalnya bingung mau apa, atau misalnya mau doa, tapi doa apa ya? Kata Rasul, afdhalud doai alhamdulillah. Doa yang paling utama itu ucapan alhamdulillah. Bajakin aja itu alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sambil ininya dilegain dadanya, alhamdulillah gitu ya. Insya Allah itu juga dalam rangka berdoa, karena doa yang paling utama adalah alhamdulillah. Jadi demikian strateginya, silakan bebas, tidak ada aturan khusus dari Rasulullah SAW. Yang jelas Rasul ketika di malam-malam terakhir itu Rasul membangunkan keluarganya, ya, mengajak sama-sama beribadah. Tuh berarti camping di masjid, ya. Dibawa itu diboyong keluarganya, yang masih bayi dibawa dipindah ke masjid untuk beribadah. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Silakan yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf Pak, mungkin ini pertanyaan sepele, tapi sampai saat ini masih membimbing di pikiran saya.
selama ini di masjid itu malah seperti berlomba-lomba yang pikir keras-kerasan banyak, yang ngajinya keras-kerasan juga banyak, yang merasa nggak bisa dengar suara keras, merasa terganggu. Nah, seperti ini nih kadang-kadang. Nah, tapi saya lihat di Makkah, di Madinah itu zikir itu meskipun ribuan orang, tapi nggak ada yang sampai bersuara keras, suara lantang. Itu satu. Dua, tentang sholat sunnah saat malam Lailatul Qadar. Saya pernah dapat dari narasumber yang lain bahwa saat malam-malam Lailatul Qadar itu untuk menjalankan sholat sunnah itu dibagi dua. Jadi jika menjalankan tarawih 10 rakaat, selanjutnya kita menyiapkan diri untuk dari yang sebelumnya Ustaz tidur atau bagaimana untuk menjalankan. Selanjutnya malamnya menjalankan sholat sunnah yang lain, mesti sholat taubah, sholat sampai yang sholat tahajud terakhir, sholat istiqoroh, 5 waktu sholat itu sampai ketemu subuh. Nah, terakhirnya ditutup dengan sholat witir. Sedang kalau kita ngikutin dari narasumber yang pertama bahwa sholat tarawih kita kalau mau afdol harus diselesaikan sholat witirnya bersama imam. Nah, ini saya agak menggelitik seperti yang mana yang kita ikuti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang kita lakukan selama i'tikaf? Ya, kita harus pahami dulu apa itu i'tikaf. I'tikaf itu berdiam diri di masjid. Itu i'tikaf. Berdiam diri di masjid dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang dilakukan ya? Yang dilakukan adalah kita niat mau i'tikaf, niat berdiam diri di masjid. Insya Allah sudah selesai, cukup. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan tidak ada ketentuan bagaimana cara i'tikaf itu. Jadi i'tikaf itu cuma niat, lalu kemudian diem. Sudah, itu sudah masuk i'tikaf. Lalu ada yang memanfaatkan i'tikaf dengan kebaikan yang lain. Itu adalah bonusnya. Sudah dapat i'tikaf, kemudian dia juga dapat bonus melakukan ibadah yang lain. Daripada tidur, mending zikir. Zikirnya bagaimana? Apakah keras-keras atau bisik-bisik? Insya Allah dua-duanya tidak disalahkan. Zikir keras itu ada perintahnya sirron wa alaniyatan. Baik sir secara bisik-bisik atau alaniyatan dikeraskan. Itu insya Allah dibenarkan. Jadi zikir itu zikir keras benar insya Allah. Zikir bisik-bisik juga insya Allah benar. Kalau zikir keras mungkin dalam rangka ngajak jamaah yang lain biar sama-sama berzikir. Misalnya imam itu astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu ada hikmahnya Pak. Hikmahnya apa? Kita yang nggak bisa zikir jadi ikutan, gitu kan? Jadi ikutan berzikir, jadi hafal zikir setelah sholat. Gitu. Ada hikmahnya demikian. Atau kalau misalnya kita sudah ada ilmunya bagaimana tata cara berzikir cukup bisik-bisik saja, itu juga benar insya Allah. Jadi insya Allah Al-Fakir tidak dalam posisi mencela atau menyalahkan, tapi insya Allah dua-duanya dibenarkan. Yang jelas memang kalau misalnya jika mengganggu orang lain itu paling yang harus kita hindari. Misalnya zikirnya dikeras-keras sampai pakai speaker misalnya Astagfirullahaladzim, ya tentu tidak demikian, ya. Itu tidak demikian, ya. Dan kayaknya mungkin tidak ada ya. Tapi kalau misalnya ada orang la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, apakah itu salah? Tidak salah juga Pak. Karena bisa jadi zikir yang dikeraskan itu dalam rangka menuntun, lisannya itu menuntun hatinya. Karena kalau berbisik-bisik itu hatinya susah diajak zikir. Sehingga lisannya itu mengeraskan biar kedengeran sama telinganya, lalu telinganya itu menyampaikan ke dalam hatinya sehingga hatinya ikut berzikir. Sehingga kadang-kadang kayak orang berzikir seperti orang larut. Seperti orang larut, kenapa? Karena mungkin hatinya sudah ikutan berzikir. Jadi kita husnuzon saja, itu dalam rangka menuntun hatinya agar hatinya ikutan berzikir. Seperti ini aja, seperti mau sholat. Ada yang usollinya itu cukup dalam hati.
Ya nggak masalah, tidak perlu mengusik orang yang usollinya kencang-kencang. Ya usolli fardhu subhi rakaataini misalnya, ada yang seperti itu. Itu dalam rangka menuntun hati, biar hatinya nggak kemana-mana. Kan ada imam yang kadang-kadang diawali dengan surat apa itu, Qul a'udzu birabbin nas itu ya. Qul a'udzu birabbin nas mungkin nas. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka mengkondisikan dirinya bahwa kita ini sudah fokus mau sholat gitu. Maka usollinya itu dalam rangka menuntun hati biar ikutan niat. Jangan sampai Allahu Akbar tapi ya Allah ada keranjang Shopee yang belum di check out misalnya. Ya, atau jadi kan kadang-kadang seperti itu gitu. Maka dengan adanya usolli fardhu itu kan dalam rangka menuntun hati kita agar hati kita ikutan usolli, ikutan berniat juga. Jadi terkait dengan zikir baik berbisik-bisik ataupun keras itu dijaharkan, insyaallah itu tidak menyimpang dari anjuran. Kemudian yang kedua tentang apa tadi? Tentang sholat ya. Tentang sholat katanya sholat malam itu cukup dengan taraweh sampai selesai imam. Ya memang demikian Pak. Dalam hadisnya itu kalau mau mendapatkan pahala sholat malam adalah mengikuti imam. Kalau imamnya 8 rakaat witir 3 rakaat ikuti. Kalau imamnya itu 20 rakaat witir 3 rakaat ikuti juga. Pokoknya terserah imam deh gitu. Ya, bagaimana imam, pokoknya imam selesai kita selesai. Nah maka dia mendapatkan pahala sholat malam. Artinya kalaupun dia tidak sempat tahajud, dia akan mendapatkan pahalanya. Pahala ya Pak, pahala sholat tahajud. Bagaimana kalau misalnya malamnya sholat tahajud? Ya silahkan, lebih bagus lagi. Bonusnya berlipat-lipat. Sudah dapat pahala, terus dia melakukan lagi, dapat lagi itu. Ini namanya mumpung kan ya. Aji mumpung Ramadan gitu kan. Mumpung Ramadan pahalanya lagi dilipat-lipat. Lagi dilipat-lipat kemudian makin getol misalnya ibadahnya itu silahkan. Jadi demikian memang agar kita mendapatkan pahala sholat malam maka kita ikuti imam sampai selesai. Kapan selesainya imam? Kalau selesainya sampai 23 rakaat ya ikuti aja. Kalau cuma 11 rakaat ikuti. Kalau misalnya 10 rakaat doang ya sudah. Misalnya Pak Haji Wawannya misalnya sampai 10 rakaat doang setengah main. Mau niat sholat tarawihnya 20 cuma sampai 10 udah ya misalnya capek 10 aja ya sudah selesai. Insya Allah. Jadi tergantung imam gitu ya. Begitu dalam hadisnya. Jadi berarti kapan witirnya? Berarti masing-masing sendiri-sendiri. Entah di rumah, entah di masjid, entah di sepertiga malam atau entah kapan itu silakan. Jadi demikian. Kalau sudah sholat witir ya berarti nanti beres tahajudnya nggak perlu witir. Jadi cukup sekali saja witirnya. Tapi kalau belum witir seperti tadi yang diungkapkan misalnya tarawih dulu misalnya entah itu 10, entah 8, entah 20 ya, karena memang dalilnya itu memang tidak ada ketentuan demikian ya, kemudian berarti nanti witirnya diakhirkan itu silahkan, itu teknis. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan lagi silakan untuk Ustaz dengan doa. Baik. Alhamdulillah nggak kerasa ya jam 6.21. Baik para jamaah rahimakumullah, mari kita sama-sama berdoa. Wah, masih seru. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma qasim lana min khasyatika ma tahulu bihi baini Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu yakum ajma'in wa al'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.